PSSI terus berupaya memperkuat tim nasional dengan merekrut pemain-pemain berbakat, termasuk dua nama terbaru, Mees Hilgers dan Eliano Reijers. Kedua pemain ini diakui memiliki kualitas yang luar biasa, terutama Hilgers, yang telah dikenal sebagai bek papan atas di kompetisi Eropa. Reputasinya di sepak bola Belanda tentu menjadikannya sorotan utama, terutama bagi komunitas sepak bola di negeri kincir angin. Namun, langkah PSSI tidak berhenti di sini. Masih ada berbagai rencana naturalisasi pemain lain yang tengah digodok, bahkan muncul rumor mengenai nama besar yang dipertimbangkan untuk memperkuat skuad Garuda di masa mendatang. Beberapa waktu lalu, nama Ian Maatsen menjadi perbincangan hangat. Namun jangan lupakan Jayden Oosterwolde yang juga masuk radar PSSI. Pemain yang pernah satu tim dengan Hilgers di Twente ini dikabarkan mulai mempertimbangkan tawaran dari PSSI. Terlebih, proyek besar untuk membangun sepak bola Indonesia tampaknya menarik perhatian banyak pemain diaspora. Jika Hilgers, dengan kualitasnya, sampai memilih Indonesia, itu tentu bukan isapan jempol. Pelatih Jayden di Fenerbahce, Jose Mourinho, yang punya hubungan baik dengan Erick Thohir, juga dipercaya akan mendukung keputusan Jayden jika memilih menjadi WNI dan membela tim Garuda. Peningkatan kualitas tim nasional Indonesia memang tak bisa dipungkiri. Setelah performa apik mereka dalam laga melawan Australia, reputasi Indonesia mulai diperbincangkan secara luas. 48 negara dikabarkan meliput pertandingan tersebut, sebuah indikasi bahwa Indonesia sedang naik daun di kancah sepak bola internasional. Wajar saja jika sekarang banyak orang mulai tertarik, meskipun hanya sekadar ikut-ikutan. Pengaruh pemain diaspora seperti Hilgers benar-benar terasa, mengubah permainan timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif. Tak lagi sekadar bertahan atau berharap tak dibantai, kini kita bisa menyesali kegagalan menang melawan tim sekelas Arab Saudi, karena memang ada peluang untuk meraih hasil lebih baik. Kehadiran pemain-pemain diaspora Grade A, seperti Mees Hilgers dan Eliano Reijers, jelas meningkatkan kualitas tim Garuda. Hilgers, misalnya, masih muda namun sudah menjadi pemain reguler di FC Twente, salah satu tim kuat di Belanda. Dia bahkan sukses membuat lini depan Manchester United frustrasi di Liga Eropa. Maka tak heran banyak yang terkejut ketika Hilgers memilih Indonesia di usia 23 tahun, padahal dengan kualitasnya, ia sebenarnya layak masuk timnas Belanda. Keputusan Hilgers ini tampaknya memberi dampak besar pada pemain-pemain diaspora lain yang kini mulai serius mempertimbangkan tawaran PSSI. Salah satunya adalah Jayden Oosterwolde, bek 23 tahun andalan Fenerbahce. Nama Jayden sudah dikenal publik sepak bola Indonesia, terutama ketika ia pernah menolak tawaran PSSI saat masih bermain di Twente. Namun, dengan kemajuan sepak bola Indonesia yang semakin pesat, plus pengaruh mantan rekan setimnya, Hilgers, Jayden kini mulai melihat peluang baru. Bahkan media Vietnam, Soha, turut mengawasi perkembangan ini dengan seksama. Jose Mourinho, pelatih Fenerbahce, tidak mempermasalahkan kabar ini. Baginya, yang terpenting adalah seorang pemain bahagia dengan pilihannya, seperti yang pernah dia sampaikan kepada Harry Kane terkait masa depannya di Tottenham. Mourinho percaya jika Jayden memilih Indonesia, itu bukanlah keputusan buruk. Ia juga mengenal baik sosok Erick Thohir dan menyadari bahwa sepak bola Indonesia telah banyak berkembang sejak 2013. Jayden sendiri bukanlah pemain sembarangan. Saat di Twente, ia tampil dalam 41 pertandingan, dan di Parma ia bermain 24 kali. Kini di Fenerbahce, sejak bergabung pada Januari 2023, ia sudah mencatatkan 59 penampilan, menjadikannya pemain tak tergantikan di lini belakang Mourinho. Secara atribut, Jayden adalah bek yang fisikal namun cepat, dan mampu bermain di berbagai posisi, seperti bek tengah, bek kiri, atau gelandang bertahan. Jika ia benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, lini belakang Garuda akan menjadi salah satu yang terkuat di Asia. Kita semua berharap bahwa setelah Mees Hilgers dan Eliano Reijers, lebih banyak lagi pemain Grade A yang menyusul. Tidak perlu malu mengakui bahwa kita memang membutuhkan mereka. Bagi Jayden, ia pasti tahu bahwa Hilgers tidak akan berbohong mengenai kecintaannya pada Indonesia, meskipun belum resmi debut. Namun, yang perlu diwaspadai adalah pihak-pihak di dalam negeri yang justru merusak dengan komentar negatif. Beberapa pihak bahkan membuat spanduk yang tak jelas maksudnya, seolah tidak peduli dengan perasaan pemain diaspora yang ingin berkontribusi.
Bagi yang masih menentang sistem naturalisasi, coba tanyakan lagi, apa prestasi Indonesia di level senior sebelum ini? AFF kita belum pernah juara. Dibantai 10-0 oleh Bahrain, diinjak-injak Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan Filipina. Atau saat kita dihukum sanksi FIFA. Banyak sekali catatan buruk. Jadi, biarkan kami yang mendukung timnas Indonesia dengan caranya, karena mayoritas publik tanah air menyambut baik langkah ini. Tetap semangat Garuda, jangan hiraukan kritik yang tidak membangun. Perjalanan menuju kejayaan tidak mudah, dan Bung Karno sudah mengingatkan bahwa melawan bangsa sendiri seringkali lebih sulit.